warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Ibu melalui audio video. Karena setelah minggu lalu kita belajar mengenai fungsi statistik data menggunakan rumus sum, minimum, maksimum, average untuk menghitung rata-rata, dan sekarang kita akan belajar mengenai fungsi teks. Apa sih fungsi teks itu dan apa saja? Oke, kita mulai. Fungsi teks adalah digunakan untuk memanipulasi data label atau huruf. Fungsi teks yang pertama adalah fungsi left. Fungsi left memiliki rumus sama dengan left dalam kurung cell, n, tutup kurung. Digunakan untuk mengambil bagian kiri dari suatu teks banyak karakter tertentu. Lalu fungsi right. Rumusnya masih sama dengan fungsi left, yaitu digunakan untuk mengambil bagian kanan dari suatu teks sebanyak karakter tertentu. Fungsi mid. Fungsi mid digunakan untuk memotong teks pada kedudukan tertentu suatu teks dimulai dari M dan sebanyak karakter. Lalu fungsi left dan right sama dengan left cell dalam kurung cell, n dan right dalam kurung cell, n digunakan untuk mengambil karakter sebelah kiri dan kanan. Lalu ada fungsi upper sama dengan upper dalam kurung cell, mengubah huruf menjadi huruf kapital. Fungsi lower sama dengan lower dalam kurung cell, mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu apa itu cell dan n, mengapa menggunakan cell dan n di dalam kurung setiap rumus. Cell itu adalah ini, Nak. Nah, ini cell. Maksudnya antara baris dan kolom itu namanya cell. Kalau kemarin kita sebut range. Nah, n adalah banyaknya karakter yang kita butuhkan. Lalu, jika pada fungsi mid ada m dan n. M yang dimaksud adalah karakter dimulai dari itu adalah m. Sedangkan n adalah karakter yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Nah, setelah fungsi teks, kita lanjut ke format waktu dan tanggal. Format waktu dan tanggal. Fungsi date itu sama dengan date dalam kurung tahun, bulan, tanggal. Nah, fungsi date ini maksudnya bila kita menuliskan, mengubah tanggal. Biasanya kalau misalnya kita tulis, ketik tanggal di Microsoft Excel, ingin merubah formatnya, bisa menggunakan rumus fungsi date. Nah, fungsi day dalam suatu Microsoft Excel, biasa kalau kita ada mengetik tanggal, kita ingin tahu tanggalnya itu berapa sih gitu. Nanti kita praktekkan. Fungsi day sama dengan day atau sama dengan day dalam kurung cell untuk menampilkan tanggal. Fungsi month sama dengan month dalam kurung cell menampilkan bulan. Fungsi year atau year dalam kurung cell menampilkan tahun. Fungsi no sama dengan no dalam kurung buka kurung kosong menampilkan tanggal dan waktu dari sistem komputer. Maksudnya dalam sistem komputer kalian menampilkan waktu yang ada di dalam sistem komputer, begitu. Oke, dimulai dari huruf komputer. Dan yang pertama adalah fungsi left. Left. Rumus fungsi left adalah sama dengan left, buka kurung, sorot selnya, titik koma. Ibu ingin mengambil dua huruf di sebelah kiri. Maka ketik 2, tutup kurung. Sudah, jadi KO, 2 huruf di sebelah kiri.
gitu. Lalu sekarang right. Sama dengan right, buka kurung, sorot selnya, titik koma. Ibu mau mengambil huruf 3 huruf di sebelah kanan, jadi TER 3, tutup kurung. Nah, jadi ter. Oh ya, dari tadi setelah sel ada ibu memberikan tanda titik koma sebagai pemisah, bukan koma. Itu tergantung dari versi Microsoft Excel-nya gitu. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan titik koma, berarti menggunakan koma. Gitu ya, Nak ya. Biasanya kalau Windows 2010 menggunakan koma. Kalau ini kan punya Ibu 2007 jadinya titik koma gitu. Ya. Lanjut ke fungsi mid atau tengah. Sama dengan mid, Ibu mau ngambil MPUT. Jadi, buka kurung, sorot selnya, MPUT. M ada di huruf ketiga. Jadi, dimulai dari M. M huruf ketiga. Lalu titik koma lagi. MPUT adalah 4 huruf. Jadi, Ibu tulis 4. Tutup kurung. Emput. Nah, lalu fungsi left dan right. Fungsi left dan right. Nah, Ibu mau tulis quarter dari komputer. Jadi, sama dengan left. Kalau quarter berarti 2 huruf sebelah kiri dan 3 huruf di sebelah kanan. Berarti yang left sel 2 huruf, jadi ketik 2. Lalu ditutup, ada tanda dan sebagai penghubung. Lalu right, buka kurung, sel, ter berarti 3 ya. Enter. Nah, quarter. Gitu. Lalu fungsi upper. Sini aja. Upper. Sama dengan upper, buka kurung. Nah, Ibu ada tulisan nih, kecil nih, huruf kecil, mau dibesarin gitu. Klik selnya, maka ditutup kurung. Nah, putarnya jadi besar, huruf kapital. Nah, sekarang fungsi lower. Lower. Sudah ada huruf teknik dengan huruf kapital, maka mau dijadikan huruf kecil. Menggunakan rumus sama dengan lower, buka kurung, sorot selnya, tutup kurung,
enter. Maka kata teknik berubah menjadi huruf kecil. Gitu. Ini untuk fungsi teks. Selanjutnya adalah format waktu. Ibu sudah memiliki format waktu yang seperti ini. 25 Agustus 2021, Ibu ingin merubahnya menjadi sama dengan date, buka kurung, tahun 2021, titik koma, 08, titik koma, 25, ditutup kurung, enter. Nah, sudah berubah ya, 25 Agustus 2021 dengan tanda pemisah garis miring gitu. Nah, untuk cara yang selanjutnya bisa menggunakan number, date, dan di sini kita boleh memilih macam-macam bentuk dari tipe format waktunya ya, gitu. Fungsi day, Ibu memiliki lagi format waktu yang menggunakan garis miring sama dengan day, buka kurung, sorot selnya, tutup kurung lagi, day. Nah, ini fungsi day. Nah, sekarang kita ke fungsi month. Month adalah bulan. Month sama dengan month, sorot selnya, tutup kurung. Nah, sekarang ke year. Sama dengan year. Ya, kelebihan. Buka kurung, sorot selnya, tutup kurung. Nah, sekarang fungsi now. Fungsi yang terakhir, fungsi now adalah sama dengan now. Nah, oke. Tanggal 25 bulan 8 2021 ada pukulnya 21.47. Nah, begitu. Semoga dapat dipahami gitu ya. Berikut tentang fungsi teks dan fungsi format waktu gitu. Semoga bisa dipahami dan memudahkan kalian dalam mengerjakan latihan, dan semangat terus belajarnya nak, walaupun dalam keadaan yang tidak bertatap muka, hanya bertatap muka melalui Google Meet jika yang menggunakan Google Meet gitu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap bahagia.